Bab 376. Jenderal yang tadinya menyender malas, kini menegakkan tubuhnya. Ulangin dikit. Tadi dia sebut nama siapa? Tanyanya tajam. Reza mengernyit, sedikit heran dengan reaksi temannya. Din, tuh, pengacara katanya. Tapi ya gila juga sih, istrinya hamil, dia malah nikah sama perempuan lain di luar negeri. Parah banget. Jenderal tanpa bicara lagi langsung menyambar ponsel itu dari tangan Reza, menatap layar dengan penuh konsentrasi. Dalam video tersebut, tampak jelas sosok Din yang berdiri di depan kerumunan, dengan luka di wajahnya, mencoba menahan amarah sambil dibentak oleh perempuan parubaya yang kemudian menyebut soal kehamilan seorang wanita bernama Sifa dan pernikahan di Mesir. Matanya membelalak sesaat, bibirnya perlahan menyungging senyum tipis, bukan bahagia, melainkan semacam pemahaman. Perlahan dia bersandar lagi, menyandarkan kepala ke dinding dingin pos penjagaan, masih menatap layar yang kini mulai menghitam setelah video berakhir. Jadi, dia menikah lagi. Gumamnya nyaris tak terdengar. Dia tersenyum miring. Apa yang dulu pernah jadi milikku, akan kembali dengan sendirinya. 10. Langit malam di atas pos jaga tampak tenang, tetapi tidak demikian dengan dada jenderal. Tangannya masih menggenggam ponsel iPhone miliknya yang baru saja dia buka dari fitur Hidden Album, sebuah galeri yang selama ini hanya dia simpan untuk dirinya sendiri. Tak seorang pun tahu, bahwa di balik sorot mata tajam dan pembawaannya yang selalu tegas, masih ada ruang kecil yang dihuni satu nama, Azarin. Jenderal menatap deretan foto-foto itu. Beberapa lainnya tampak buram, diambil secara sembunyi-sembunyi. Sebagian lainnya juga tersimpan rapi, hasil kiriman lama yang kini tinggal kenangan. Wajah Azarin di layar membuat jantungnya berdegup tak karuan. Wanita itu pernah jadi miliknya. Pernah menyebut namanya dengan lembut. Namun kini, dia bahkan tak tahu di mana Azarin tinggal, bagaimana kabarnya, dan apakah masih menyimpan luka yang sama seperti dulu. Sebuah tepukan di bahu mengembalikan kesadarannya. Kenapa mendadak diam saja? Suara Reza terdengar ringan, namun mengandung nada penasaran. Jenderal menoleh singkat, kemudian menggeleng. Dia mengunci layar ponsel dan meletakkannya di atas meja. Besok aku mau keluar kota. Pinjam mobilmu, boleh? Reza mengangkat alis. Tumben banget. Mau ketemu calon istri, iya. Jenderal hanya terkekeh pelan. Enggak. Ada urusan penting. Boleh enggak? Bolehlah. Ambil aja di rumah. Gak dipakai juga. Thanks, Sa. Jenderal menepuk bahu temannya, lalu bangkit. Reza hanya mengangguk, kemudian kembali sibuk dengan radionya. Namun Jenderal, dengan langkah tenang, berjalan ke arah toilet. Di setiap tapaknya, pikirannya bergejolak. Sesampainya di lorong yang sepi, Jenderal berhenti. Posisinya membelakangi lampu yang menggantung, menciptakan bayangan panjang di dinding. Dia menarik napas panjang, lalu berbisik dengan suara rendah. Za, aku akan mengejarmu lagi. Hening. Bayangan Azarin di benaknya hadir begitu jelas. Senyum itu, suara lembut itu, semua menyayat bagian terdalam dari dirinya. Tak peduli kamu mengandung anak bajingan itu, aku tetap akan datang. Matanya menatap kosong ke lantai, tetap sorotnya menyala. Bukan karena amarah, namun karena tekad yang telah lama dia kubur bersama rasa kecewa, dan malam ini, semua itu kembali membakar. Di tengah keheningan malam, tepat pukul 1 dini hari, langkah Bu Mabira menuruni mobil terasa berat. Udara Sukabumi yang dingin menambah keletihan setelah berjam-jam menanti keluarga Sifa di rumah sakit. Dia menghela napas panjang sebelum membuka pintu rumah perlahan. Namun detik berikutnya, tubuhnya menegang. Mata Bu Mahira langsung tertumbuk pada sosok putranya yang tergeletak di lantai ruang tamu.
Din meringkuk seperti udang, tubuhnya menggigil hebat. Wajahnya pucat pasi, dan bajunya terlihat lembab oleh keringat dingin. "Din!" teriak Bu Mahira, suaranya melengking panik. Dia langsung menghampiri dan berlutut di sisi putranya. "Din, nak, bangun, nak, ya Allah, Din." Tangannya mengguncang pelan bahu Din, namun tubuh itu hanya merespons dengan gemetar hebat. Napas Din tersengal-sengal, seperti menahan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. "11. Din," jawab ibu. "Nak, astagfirullah." Suara Bu Mahira mulai bergetar, antara panik dan takut. Dia mengusap dahi Din yang terasa panas bercampur dingin. Tanpa pikir panjang, dia bangkit tergesa dan berlari keluar rumah. "Pak Juna! Pak Juna!" teriaknya ke arah garasi, memanggil sang sopir dengan suara parau. Pak Juna yang baru memasuki mobil ke garasi, sontak keluar, dan berlari menuju ruang tamu. "Iya, Bu. Ada apa?" "Din, Din kenapa?" Dia menggigil. Wajahnya pucat. "Cepat bantu angkat dia ke mobil, kita ke rumah sakit. Sekarang." Suara Bu Mahira nyaris histeris. Pak Juna berlari mendekat dan segera masuk ke dalam rumah, lalu membantu Bu Mahira mengangkat tubuh Din yang terasa nyaris tak bernyawa. Tubuh Din dingin, seperti terendam air es. Di bawah pencahayaan lampu ruang tamu, luka-luka yang masih baru terlihat makin parah. Darah kering menempel di sisi tubuhnya yang terlihat dari balik baju rumah sakit yang telah kusut. "Astagfirullah, lukanya makin parah, Bu," desis Pak Juna saat mereka membopong Din keluar. Bu Mahira hanya bisa terus memanggil nama putranya, matanya berkaca-kaca, sementara mobil kembali meraung menembus sunyi malam, membawa Din yang kini tak sadarkan diri, kembali ke rumah sakit. Ke tempat yang tak pernah mereka sangka akan mereka datangi lagi dalam waktu sesingkat ini. Beberapa saat kemudian, suasana lorong rumah sakit kembali mencekam. Roda ranjang dorong menggesek lantai dengan cepat, membawa tubuh Din yang menggigil hebat. Namun meski kesadarannya mengambang, bibirnya tak henti bergetar memanggil satu nama yang merobek hati siapapun yang mendengarnya. "Za, jangan pergi, jangan tinggalin aku, Za, maafin aku, Za." Suara itu lirih namun terus mengalun, seperti doa yang berulang dari jiwa yang remuk. Matanya terbuka setengah, menatap langit-langit rumah sakit, namun jelas bukan itu yang dia lihat. Bayangan Azarin yang menggendong Alina, meninggalkannya dalam diam, kini menghantui setiap napasnya. Bu Mahira menggenggam tangan putranya saat mereka tiba di UGD. Din, nak, ibu di sini, nak." "Ibu di sini," ucapnya dengan suara parau, namun Din tetap saja memanggil nama itu. "Sayang, jangan pergi, aku salah, Za, aku salah, pulanglah." Bu Mahira terdiam, hatinya seakan diremuk perlahan oleh kalimat demi kalimat yang keluar dari mulut putranya. Dia berbalik ke arah Pak Juna yang berdiri gelisah di sampingnya, lalu memintanya untuk ke belakang, sedikit menjauh dari ranjang. "Pak Juna, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Din seperti ini?" tanyanya lirih, nyaris tak keluar dari tenggorokannya. Pak Juna menunduk, lalu menghela napas berat. "Maaf, Bu, saya juga kaget. Tadi kami ke rumah Bu Aza, tapi rumahnya gelap, pagar digembok. Pak Din sempat panjat pagar, ketuk-ketuk pintu, tapi sepi, Bu. Rumah itu seperti rumah kosong. Bahkan handphone Mbak Santi berada di rumah itu." Bu Mahira langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya seketika luruh. "Astagfirullah." Pak Juna melanjutkan hati-hati. "Lalu ada warga yang lewat, Bu. Mereka bilang, Bu Aza sudah pergi keluar kota. Katanya tadi jam 8 berangkat,
bawa banyak barang, sama ibunya juga. Tubuh Bu Mahira terasa lunglai seketika. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding lorong, mencoba menahan gemetar yang menjalar dari jari hingga ke kakinya. Jadi benar, Aza meninggalkan semuanya, termasuk Din, bisiknya pelan, matanya menatap nanar ke arah ranjang tempat putranya terbaring, masih menggigil, masih memanggil. 12. Sayang, jangan tinggalkan aku, Sa, aku mohon. Tangis Bu Mahira pecah. Dia tahu luka di tubuh Din bisa disembuhkan oleh waktu, namun luka di hatinya mungkin tidak akan pernah, selama Azarin Titka kembali. Pagi menjelang, langit Sukabumi mulai menampakkan semburat jingga di balik jendela rumah sakit. Namun, di ruang IGD yang terasa dingin itu, pagi bukanlah pertanda kelegaan, bukan pula kabar baik. Pagi hanya datang untuk menggantikan malam yang penuh air mata dan duka yang belum reda. Bu Mahira duduk di kursi kecil di sisi ranjang putranya. Wajahnya sembab, mata bengkak, pipinya masih basah oleh jejak tangis yang belum sempat mengering. Sejak semalam, dia tak tidur sedikit pun. Satu-satunya yang dia lakukan adalah menggenggam tangan Din sambil terus menelepon suaminya di Mesir menceritakan dengan suara bergetar bagaimana putra sulung mereka kini kembali remuk. Din terbaring diam di ranjang, wajahnya pucat, napasnya tenang, namun dari raut wajahnya jelas tergambar betapa batinnya babak belur. Obat penenang telah bekerja, menghentikan igauannya yang terus memanggil nama Azarin sepanjang malam. Namun tak ada obat yang mampu menenangkan luka yang mendiami hatinya. Bu Mahira menunduk, menggenggam tangan Din dengan lebih erat, dan membisikkan doa-doa perlahan. Pandangannya nanar menatap wajah putranya. Ya Allah, jangan bawa dia kembali ke jurang yang dulu, gumamnya lirih. Ingatan itu datang seperti badai. Ingatan saat Din kehilangan Safa, istrinya yang pertama, yang meninggal dunia setelah melahirkan Alina. Waktu itu, Din sempat mengunci diri selama berminggu-minggu. Dia menolak makan, menolak bicara, bahkan sempat disarankan untuk konsultasi ke psikiater karena mengalami depresi berat. Saat itu, hanya waktu dan Azarin yang hadir di kehidupannya setelah 3 tahun Din menjadi pria yang dingin, seolah mati rasa. Dan kini, Azarin pergi, membawa Alina. Mengulang luka itu, mungkin jauh lebih dalam dari sebelumnya. Bu Mahira menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, menangis dalam diam. Hatinya patah melihat anaknya seperti ini. Anak yang dulu begitu kuat, kini tampak rapuh. Anak yang selama ini dia banggakan, kini seakan kehilangan arah. Jangan hancur lagi, nak, jangan seperti dulu lagi, ucap Bu Mahira, hampir tak terdengar, seraya mengusap rambut Din dengan lembut. Dia pun memejamkan mata, sambil menempelkan tangan dingin Din di wajahnya. Di tengah kesenyapan pagi yang mengendap di ruang IGD itu, suara napas mesin oksigen, detak monitor, dan helaan napas pelan menjadi irama yang mendayu-dayu. Siva yang baru saja sadar, masih terlihat lemah. Mata sembabnya perlahan terbuka, menatap langit-langit ruangan yang terang namun tidak menghangatkan. Rasa dingin yang menelusup bukan berasal dari suhu, tetapi dari luka batin yang masih menganga. Kak Din. Lirihnya, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Bo Nena yang duduk di sisi ranjang menoleh pelan. Matanya masih sembab karena semalaman menangis, tetapi begitu mendengar nama itu, dia langsung menyibak sedikit tirai di sisi ranjang, cukup agar wajah Siva dapat melihat sisi lain ruangan tempat Din terbaring. Lihat sendiri, Nduk, lelakimu itu juga tergeletak, gak sadarkan diri. Ucap Bo Nena, nadanya getir, namun kali ini tanpa kebencian. Siva menoleh perlahan. Pandangannya langsung membentur sosok Din yang terbaring kaku, dengan selang infus dan perban di beberapa titik tubuhnya. Hatinya mencelos. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaannya saat itu. Antara marah, sakit,
dan sedih semuanya mengaduk menjadi satu yang tak bisa dipisahkan. Pandangan Siva terhenti pada Bu Mahira yang duduk di sisi Din, dengan mata terpejam, masih menggenggam tangan putranya erat. Siva menatap lekat momen itu, dan perasaan asing mencengkeram dadanya, perasaan yang membuat air matanya kembali jatuh perlahan ke bantal putih. 13. Namun saat itulah, seorang perawat perempuan datang dengan berkas di tangan, berhenti di sisi tirai yang belum sepenuhnya terbuka. "Permisi, Ibu Siva, hasil pemeriksaan dokter sudah keluar dan Ibu sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap," ujarnya lembut, tapi jelas. "Tapi kalau boleh tahu, suami Ibu di mana?" Dokter kandungan ingin berbicara dengan suami Ibu. Siva menoleh pelan, lalu dengan suara nyaris tak terdengar, dia bertanya, "Dokternya, ingin bicara dengan suamiku, ya?" Perawat itu mengangguk. "Iya, Bu. Karena ini menyangkut kehamilan. Kami perlu komunikasi langsung dengan wali atau suami pasien." Siva menoleh kembali ke arah Din, dan dengan jari yang gemetar, dia menunjuk. Itu suamiku." Perawat itu tertegun, mengikuti arah tunjuk Siva dan menemukan sosok pria yang terbaring tak sadarkan diri. Sesaat dia terdiam, seperti tak yakin, karena pergantian shift, ditambah nama wali Siva yang bertanggung jawab bukanlah nama Din, pasien yang tercatat dalam rekam medik semalam. Beliau. Sebelum Siva bisa menjawab lagi, Pak Suparman yang sedari tadi berdiri gelisah di ujung ranjang langsung melangkah maju. "Saya pamannya, Mbak," ujarnya dengan nada tegas, tetapi sopan. "Untuk sementara, biar saya yang jadi walinya. Kalau ada hal penting, langsung sampaikan ke saya saja." Begitu Pak Suparman menyatakan akan menjadi wali untuk Siva, suara serak bernada tinggi langsung menyahut dari sisi ranjang. "Kenapa harus Bapak sih?" sembur Mbok Nena tajam. Siva itu udah jadi tanggung jawab Din dan keluarganya. Dia sudah menikah, sah di depan imam. Pak Suparman menghela napas panjang, matanya memejam sesaat, seperti sedang menahan desakan kata-kata yang tak ingin keluar. "Bu, sudah, jangan diperpanjang. Din juga terluka parah. Dia bahkan belum sadarkan diri." "Tapi dia suaminya, Pak," bentak Mbok Nena masih bersikeras. "Apa harus kami yang nanggung semua, ha? Dia juga harus tanggung jawab. Siva itu lagi hamil, dan dia punya suami. Kehamilan Siva bukan tanggung jawabnya, Ibu harus ingat itu," desis Pak Suparman, lirih namun tajam, hampir seperti cambukan bagi hati Mbok Nena. "Dan setelah kejadian tadi malam, kita cukup malu. Warga sudah bicara macam-macam. Mereka anggap Siva, perusak rumah tangga orang." Suasana mendadak senyap. Tak ada suara selain detak jam dinding dan alat medis yang terus berbunyi pelan dari ujung ruangan. Tirai sebelah pelan-pelan tersibak. Bu Mahira muncul dengan wajah lelah dan mata sembab, jilbabnya sedikit berantakan, namun matanya tajam menyapu wajah Mbok Nena. "Anda tidak lihat anak saya terbaring tak sadarkan diri?" Suaranya dingin, tetapi menggetarkan. Mbok Nena membeku. "Ini semua karena ulah ceroboh keponakan Anda. Seandainya saja dia tidak melompat ke bendungan, tidak membuat masalah, tidak masuk ke dalam kehidupan anak saya, semua ini tidak akan sekacau ini." Suara Bu Mahira nyaris pecah di akhir kalimat. Dia memegang dadanya, mengusap pelan, berusaha menahan gejolak di dalam dirinya yang sejak semalam tertahan. "Astagfirullahalazim," bisiknya getir, seperti doa yang tertelan oleh sakit hati. Dia lalu menoleh pada Pak Suparman, nada suaranya lebih tenang namun tetap penuh luka. "Saya harap Anda bisa menyelesaikan semua ini dengan bijak. Jangan terus-terusan membebani anak saya yang jelas bukan tanggung jawabnya sejak awal. Kalau memang harus selesai, maka selesaikanlah. Jangan beri harapan, apalagi paksaan. Anak saya ini sudah terlalu lelah." 14. Pak Suparman menunduk pelan,
matanya sendu disertai rasa malu. Insya Allah, Bu, saya paham. Saya mohon maaf atas semua ini. Sementara itu, Mbok Nena masih menatap tajam, namun sebelum dia bisa melontarkan lagi racauan protesnya, Pak Suparman menoleh padanya, suaranya kini lebih tegas. Sudah, Bu. Dian, jangan mempermalukan diri kita lebih jauh. Perawat yang berdiri di sisi ranjang Siva tampak kikuk, namun cepat tanggap membuka catatan di tangannya, mencoba mengalihkan perhatian pada penanganan medis. Namun ketegangan yang mengisi udara belum juga mencair. Siva hanya menatap langit-langit, air matanya jatuh pelan. Dia tahu, betapapun besar keinginannya mempertahankan pernikahan itu, dia tetap tidak akan bisa menang dari cinta Din ke Asarin. Bahkan cinta Bu Mahira ke Asarin. Kali ini dia yang menginginkan Din, bukan karena amanah saja, tetapi hatinya telah jatuh saat kakaknya memintanya menikah dengan Din. Tak pernah ada yang tahu, malam-malam sejak hari itu, dia terus terbayang wajah Din. Dia belajar dengan giat, agar bisa mendapatkan beasiswa di Al-Azhar. Dia ingin setara dengan Din, dan layak menjadi pendampingnya, wanita cerdas dan soleha. Namun, musibah justru menimpanya, Din menikahinya karena keadaan, bukan karena dia layak menjadi istri Din. Di bawah remang lampu teras yang masih menyala meski pagi sudah menjelang, mobil hitam berhenti perlahan di depan kediaman sederhana namun bertingkat 2 itu. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya melangkah keluar seorang pria muda bertubuh tegap, berwajah rupawan dengan rahang tegas, mengenakan kemeja formal lengan panjang yang digulung hingga siku. Kacamata hitam bertengger di batang hidungnya yang mancung. Dia berdiri di depan pagar, menatap rumah itu dengan raut penuh tanya, hening, sepi, dan terlampau kosong. Tirai jendela tertutup rapat, dan tak ada satu suara pun terdengar dari dalam, kecuali suara angin pagi yang menggesek daun-daun pohon rambutan di halaman samping rumah. Hingga tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari arah gang kecil sebelah rumah. Seorang wanita parubaya dengan daster sederhana dan keranjang rotan di tangan, tampak berjalan menuju warung. Namun matanya membelalak saat mengenali sosok pria yang berdiri tegap di depan rumah itu. Nak Jenderal. Panggilnya ragu, namun akrab. Pria itu sontak menoleh, menurunkan kacamata hitamnya ke dada, dan tersenyum sopan. Bibi Siti. Dia langsung menjabat tangan wanita itu dengan hormat. Masih sehat, Bi? Alhamdulillah, Nak. Nak Jenderal ini, tumben sekali ke sini. Sudah lama betul tidak kelihatan, ujar Bibi Siti sambil mengamati pria di hadapannya dari ujung rambut ke ujung kaki, penuh rasa ingin tahu. Jenderal tersenyum tipis, lalu menjawab dengan nada santai yang diselipi kebohongan kecil. Saya cuma mau mengunjungi Umi, sudah lama tidak bersilaturahmi. Tapi rumahnya sepertinya kosong ya, Bi. Bibi Siti mengangguk pelan, wajahnya ikut muram. Iya, Nak. Rumah ini memang sudah tidak ditempati lagi. Jenderal mengerutkan dahi, melangkah mendekat ke pagar yang masih terkunci rapat. Lalu mereka tinggal di mana sekarang, Bi? Wanita itu mengangkat bahu. Entahlah, Nak. Waktu mereka pergi, hanya bilang mau keluar kota. Tidak bilang mau kemana. Katanya sementara saja, tapi lihatlah, rumah ini sudah rapi ditutup semua. Bahkan lemari dan sofa di dalam sudah dilapisi kain putih sejak 2 malam lalu. Tapi pindahnya baru tadi malam. Pandangan jenderal mengeras, bola matanya menatap ke arah tirai jendela yang tak bergeming sedikitpun. Ada sesuatu di dalam dadanya yang mencengkeram pelan, antara kekhawatiran dan rasa tak rela. Tidak ada yang tahu, Bi. Ulangnya lagi, memastikan. 15. Tidak ada, Nak. Bahkan pengurus RT pun tak diberi kabar. Tahu-tahu saja, rumah ini ditinggal. Bahkan Bibi saja tidak tahu kemana Neng Aza pindah bersama ibunya.
Jenderal menunduk pelan, menyembunyikan gelisah yang menggerayangi pikirannya. Terima kasih, Bi. Saya permisi dulu ya. Iya, nak, hati-hati, balas Bibi Siti lembut sebelum kembali melangkah pergi. Begitu wanita itu menjauh, Jenderal melangkah kembali ke mobilnya. Namun sebelum masuk, dia menoleh lagi ke rumah itu, lama, seolah berharap Azarin akan tiba-tiba muncul dari balik pintu dengan senyumnya yang dulu selalu menyambutnya hangat. Namun yang menjawab hanya sepi. Dia lalu menghela napas. Baiklah, aku akan mencarimu kembali, Sa. Sejauh apapun kamu menghilang, aku pasti akan menemukanmu lebih dulu. Karena sejak awal, takdir kita tidak pernah terpisah, gumamnya yakin. 16. Pagi di desa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan pinus yang berjajar rapi di sisi jalan tanah berbatu. Udara sejuk menyeruak ke dalam mobil saat jendela sedikit dibuka, membawa aroma lembab dari embun dan tanah. Di ujung jalan kecil yang membelah hamparan sawah dan lereng bukit, sebuah rumah panggung berdiri teduh di antara rimbun pepohonan. Rumah tua namun masih terawat, milik kerabat jauh Bu Herlina, menjadi tempat mereka menepi dari hiruk-pikuk dunia luar. Mobil berhenti perlahan. Azarin menoleh ke arah jendela, napasnya berat, matanya sembab karena terlalu banyak berpikir. Di pelukannya, Alina masih tertidur lelap, meski tubuh mungilnya tampak berkeringat setelah semalaman rewel di dalam mobil. Gadis kecil itu hanya tenang saat berada dalam dekapan ibunya. Za, sudah sampai. Lirih Bu Herlina dari kursi depan, matanya menatap ke arah luar dengan kelegaan. Azarin hanya mengangguk pelan. Tubuhnya terasa remuk, bukan hanya karena perjalanan panjang dari Sukabumi ke desa pegunungan ini, tetapi juga karena pergolakan hati yang tak kunjung reda. Begitu pintu mobil dibuka, udara pagi yang sejuk langsung menyergap tubuh mereka. Azarin mengencangkan pelukannya pada Alina, lalu turun dengan hati-hati. Ya Allah, indah sekali tempat ini, gumamnya lirih, menatap pemandangan desa yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk. Bukan tanpa alasan Azarin memilih tempat sejauh ini, dia tahu, Din akan mencari. Namun dia juga tahu, Din tak akan menyangka dirinya akan sejauh ini pergi, bahkan ke desa terpencil yang hanya bisa dijangkau dengan kendaraan pribadi dan jalanan menanjak berliku. Bu Herlina turun dan ikut menatap sekitar. Aman, sepi. Semoga hati kamu juga bisa ikut tenang di sini, Sa, ucapnya dengan nada lembut. Azarin mengangguk pelan, iya, Umi. Aku cuma butuh waktu, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Beberapa warga desa sempat menatap penasaran dari kejauhan, namun tak satu pun yang menghampiri. Bu Herlina sudah mengatur semuanya dengan kerabat yang tinggal di rumah itu. Mereka hanya tinggal sementara, setidaknya sampai luka hati Azarin benar-benar mengering. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Mbak Santi sudah sibuk membuka jendela dan menyiapkan alas tidur untuk Alina. Za, istirahat dulu, ya. Kamu pasti lelah, ucap Bu Herlina, memperhatikan raut wajah putrinya yang tampak letih, dengan kantung mata yang mulai menggelap. Azarin hendak menolak, namun Bu Herlina sudah mendekat untuk mengambil Alina dari pelukannya. Biar Umi saja yang jagain Alina. Lanjutnya. Namun suara Mbak Santi menyela dari arah dapur. Bu Herlina juga istirahat saja, biar Alina aku yang nemenin. Kasihan, Bu. Panjenengan juga pasti capek. Bu Herlina menoleh. Ah, gak apa-apa, Santi. Ibu masih kuat. Namun Mbak Santi menegaskan lagi dengan senyum tulus. Beneran, Bu. Alina juga udah tidur, kok. Gak bakal merepotkan. Saya bisa jagain. Ada jeda sebelum akhirnya Herlina mengangguk pasrah. Ya udah, tapi kalau Alina rewel, langsung kasih tahu, ya. Iya, Bu. Azarin menunduk,
mencium kening putrinya sebelum akhirnya menyerahkan Alina ke Mbak Santi. Langkahnya gontai menuju kamar kecil di bagian belakang rumah. Hari masih pagi, namun tubuh dan pikirannya sudah terlampau lelah. Hatinya bergetar, sesak, dan ada luka yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. 17. Sementara itu, Mbak Santi membawa Alina ke ruangan kecil di dekat jendela. Dia menatap wajah mungil itu penuh kasih. Kuat, ya, nak, ibumu butuh waktu untuk sembuh. Di dalam kamar kayu yang sederhana, dengan dinding bambu anyaman dan atap yang masih bocor di beberapa sisi, Azarin duduk memeluk kedua lututnya. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang setengah terbuka, membiarkan angin pagi menyusup masuk dan membawa aroma lembab dari rerumputan basah. Hawa pegunungan yang sejuk tak cukup mampu menenangkan hati yang tengah dipenuhi gumpalan luka dan kenangan.